Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Masih di channel YouTube saya, Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang saham. Ya, saham. Judulnya apa ya? Saham, keuntungan dan kerugiannya. Ya, saham, keuntungan dan kerugiannya. Video ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih awam, masih belum kenal, masih bingung apa sih saham itu, kok saham-saham semua kok ngomong saham, apa sih saham itu. Nah, di sini saya akan bahas dari yang paling awal, paling dasar, paling mudah dimengerti lah ya. Saham itu kalau sederhananya boleh saya bilang bukti kepemilikan perusahaan. Ya, bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ketika saya membeli saham, berarti saya membeli sebuah perusahaan, tapi sebagian kecil aja, bukan seluruh perusahaan saya beli, cuman sebagian kecil. Misal, contohnya, saya misalnya punya resto gitu ya, punya restoran Bobby begitu. Nah, restoran itu saya pakai modal 70 juta, misalnya 70 juta, saya bikin restoran, sudah jalan, ternyata satu waktu restoran saya itu masih masih butuh investasi lagi. Mungkin masih perlu beli meja kursi lebih banyak, mungkin masih perlu peralatan masak yang lebih lengkap lagi. Akhirnya saya hitung-hitung, kayaknya butuh dana tambahan 30 juta deh. Nah, saya mau ngutang bank kok males. Ya sudah, saya tawarkan aja ke teman saya, si A, si B, si C. Mau nggak investasi ke restoranku? Mereka saya omongi, saya kasih presentasi tentang prospek restoran saya bagaimana. Akhirnya mereka setuju. Si A, si B, si C masing-masing setor 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, 30 juta disetor ke restoran saya untuk, yaitu tadi, beli meja, beli kursi, beli peralatan masak yang lebih lengkap, lebih canggih gitulah ya. Nah, dengan demikian, restoran Bobby itu tadi bukan 100% milik saya. Saya punya kepemilikan di restoran itu hanya 70%. Karena modal totalnya 100 juta, saya masukkan uang 70 juta. Berarti 70% sahamnya milik saya. Si A, si B, si C masing-masing punya 10% saham. Ya, itu yang saya maksud dengan saham. Jadi ada satu perusahaan yang sudah berdiri, sudah berjalan, lalu mereka itu di satu waktu pengen ekspansi lebih besar, butuh modal banyak, akhirnya masuklah ke bursa saham mencari pendanaan dari sana. Dengan catatan, para investor itu diberikan jatah saham dengan persentase tertentu. Seperti itu. Nah, kalau Anda sering dengar ya, entah dari teman-teman atau dari saudara Anda atau dari siapa, waduh, aku kalah ini main saham. Duh, saham apa? Bitcoin. Loh, Bitcoin itu bukan saham. Itu cryptocurrency namanya. Ethereum, Doge, itu cryptocurrency. Saham dan cryptocurrency itu sama, beda jauh, nggak ada hubungannya. Yang satunya di sini, satunya di sana. Jadi beda jauh. Jadi kalau ngomong, ada teman atau saudara ngomong, aku habis kalah main saham, tanya dulu apa, jangan-jangan Bitcoin, jangan-jangan Ethereum begitu ya. Terus ada juga, aku habis kalah main saham, apa, main apa, itu beli oil, itu beli US dollar sama euro, itu forex, itu beda dengan saham. Jangan disamakan forex dan komoditas oil, emas, perak begitu, jauh berbeda dengan saham. Lah terus yang saham itu yang mana kok? Yang saham itu kalau di Bursa Saham Indonesia, kode sahamnya itu 4 digit, ada 4 huruf ya. Biasanya yang saya sering kasih contoh adalah SIDO, SIDO itu kode saham dari perusahaan SIDO muncul. Terus ada lagi apa? UNVR, Unilever Indonesia. Terus ada lagi BBCA, Bank BCA. Terus ada lagi apa? SMGR, Semen Indonesia, Semen Gresik itu ya. Terus ada apa lagi? BJTM, Bank Jatim, TKIM, Ciwi Kimia. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang di Bursa Saham Indonesia kode sahamnya adalah 4 huruf. Jadi sampai di sini paham ya, saham itu apa? Jangan disamakan
saham, cryptocurrency, forex, komoditas, beda. Mereka itu berbeda. Beda jauh, nggak ada hubungan saudara sama sekali. Oke, itu tentang saham. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Saham itu apa sih? Yang dimaksud saham itu apa sih? Nah, kalau zaman dulu itu maksudnya sebelum internet gencar seperti sekarang, sebelum komputer sangat merakyat seperti sekarang, zaman-zaman tahun 90-an itu, saham itu dicetak. Ya, ada lembaran dicetak di kertas begitu, lalu ada tanda tangan direktur dan komisaris perusahaannya, dan disahkan ya. Jadi sah secara hukum. Jadi bukti kepemilikan perusahaan itu, saham itu dicetak di lembaran kertas dulu, seperti itu. Tapi karena zaman now sekarang sudah maju, bahkan semua kalau bisa paperless, nggak pakai kertas-kertasan, maka pencatatan saham diubah dari yang dulunya pakai kertas biasa menjadi dicatat secara elektronik di HP kita. Ya, cukup di HP kita atau di laptop kita, di komputer kita. Pencatatannya secara elektronik, seperti itu. Demikian juga orang-orang yang bekerja di Bursa Saham Indonesia. Dulu pencatatannya kayak di papan tulis begitu. Angkat telepon, oh aku mau beli saham Unilever, oh aku mau beli saham Indofood, berapa lot, di harga berapa. Terima telepon, dicatat di papannya Bursa Efek Indonesia sana. Kalau zaman sekarang beda, tinggal buka HP, klik, enter, oke, sudah terbeli sahamnya, dicatat secara elektronik. Nggak perlu telepon lagi, nggak perlu dicatat manual di papan Bursa Efek Indonesia. Cukup dicatat secara komputerisasi, seperti itu. Oke ya, itu tentang saham. Terus keuntungan dan kerugiannya saham itu apa sih? Kalau aku beli saham itu bisa untung atau bisa rugi toh? Apakah pasti untung? Kalau untung berapa persen? Beli saham sih dong muncul 1 tahun untung berapa persen? Nggak bisa dipastikan. Karena apa? Karena beli saham itu kita mempunyai potensi untung dan punya potensi rugi. Ya, bisa untung, bisa rugi. Seperti itu. Makanya kalau saya pribadi selalu menyarankan kalau untuk orang-orang yang baru mau masuk ke bursa saham gitu, mendingan belajar dulu. Belajar dulu, baru ngerti, oh begini toh maksudnya. Oh, cara milih saham yang bagus begini. Baru kita beli sahamnya. Seperti itu ya. Karena kalau enggak kita jadi kayak spekulasi, kayak berjudi ya. Kalau nggak untung ya rugi. Tapi biasanya banyak ruginya daripada banyak untungnya. Keuntungan yang pertama kalau beli saham yaitu capital gain, ya, yaitu kenaikan harga saham. Misalnya saya beli saham Sido, hari ini harga berapa ya? Kayak 795 per lembar saham. Nah, pembelian itu kan minimal 1 lot. 1 lot di Bursa Indonesia itu sama dengan 100 lembar. Jadi kalau mau beli 1 lot saham Sido muncul, saya harus menyiapkan uang 795 dikali 100 lembar, yaitu 79.500. 79.500 itu nanti masih ada biayanya. Biaya pembelian itu sekitar 0,15%. Itu umumnya ya, ada broker yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi segitu. Jadi katakanlah 7.9.500 plus 0,15% itu untuk biaya belinya. Nah, kalau saya beli, harganya besok naik jadi 850, berarti saya dapat capital gain dong. Dapat keuntungan. Selisih harga yang awalnya 795 jadi 850. Berapa persen itu? Silakan dihitung sendiri. Nah, kalau saya beli saham Sido di harga 795, ternyata besok atau minggu depan dia turun ke 700. Rugi dong. Saya beli 795, minggu depan turun ke harga 700. Rugi berapa itu? 795 dikurangi 795 rupiah per lembar. Kalau 1 lot kan 100 lembar, dikali aja. Jadi itu ya keuntungan dan kerugiannya. Capital gain, kenaikan harga sahamnya, atau capital loss, penurunan harga sahamnya dari harga beli kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya adalah kita kan kalau beli saham sudah muncul, artinya saya mempunyai sebagian
perusahaan sudah muncul, entah itu 0,0001% begitu ya misalnya. Saking sedikitnya sahamnya. Nah, sudah muncul itu kan dia produksi pabriknya kan, bikin tolak angin, bikin kuku bima, bikin jamu, pegelino, bikin jamu apa begitu. Mereka kan jualan, salesnya jualan. Nah, di akhir tahun kan ada tutup buku pembukuan. Mereka akan hitung kan, oh tahun ini perusahaan sudah muncul, untung sekian miliar. Nah, dari keuntungan itu, biasanya dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, itu bisa diputuskan, oke, keuntungan kita 80% dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, itu namanya dividen. Dividen itu artinya keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Seperti itu. Kalau yang terakhir bulan Agustus 2021 kemarin sudah muncul ada bagi dividen interim ya, sebesar berapa ya, kurang lebih Rp15 per lembar sahamnya. Lumayan lah ya untuk jajan cilok. Seperti itu. Itu keuntungan yang kedua. Jadi keuntungan kalau punya saham, beli saham, yang pertama capital gain, kenaikan harga saham. Yang kedua dari dividen. Tapi perlu diingat, dividen ini tidak semua perusahaan membagikan, tergantung keputusan di RUPS perusahaan tersebut, rapat umum pemegang saham. Mereka mau kasih dividen ke pemegang saham apa enggak, diputuskan di dalam RUPS, seperti itu. Itu keuntungannya. Terus kerugiannya tadi kan sudah satu capital loss. Berarti kita kalau dia turun harganya 10%, ya berarti kita rugi 10%. Tapi selama kita nggak jual saham kita, ya belum terrealisasi kan ruginya, masih floating loss, masih rugi dalam bayang-bayang hitungan aja. Yang kedua, kerugian yang terbesar di dalam memiliki saham adalah kalau perusahaannya bangkrut. Yes, Anda nggak salah dengar. Namanya perusahaan kan dia berproduksi, jualan. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Lah kalau perusahaan rugi terus, utangnya numpuk, lama-lama kan bisa bangkrut. Nah, kalau bangkrut, apa yang terjadi pada pemegang saham? Kalau satu perusahaan terbuka bisa bangkrut, yang terjadi adalah seluruh aset perusahaan itu kan harus dijual untuk membayar utang-utangnya. Mungkin perusahaan itu punya utang bank, mungkin punya utang kepada suppliernya, mungkin punya utang pada siapa. Asetnya digunakan untuk membayar utang-utang semua. Begitu utang perusahaan lunas, kalau masih ada sisa, baru itu dibagikan kepada pemegang saham sesuai porsi kepemilikan sahamnya. Ngerti ya? Kalau nggak ada sisa bagaimana? Ya sudah, hangus uang Anda. Ngeri ya? Ya, apakah ada yang sampai bangkrut seperti itu? Ada. Tapi ya nggak banyak-banyak amat lah. Makanya kita harus belajar memilih saham yang layak untuk investasi itu yang bagaimana. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan paham saham itu apa, keuntungan punya saham itu apa, kerugian punya saham itu apa. Oke? Kali ini cukup ya, sampai di sini ya pembahasannya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan dari saya. Kalau ada yang nggak dimengerti, bisa tanya-tanya ke saya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tentang saham. See you!